Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman kelas 8, baik ikhwan dan akhwat semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali teman-teman dengan saya di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa dulu. Silakan teman-teman angkat kedua tangannya, kepala ditundukkan dan berdoa. Mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, teman-teman, kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, pada pekan ini kita masih membahas mengenai teks berita, di mana pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah selesai membahas pengertian berita. Kita juga sudah membahas unsur-unsur yang ada pada berita. Juga kita telah membahas cara meringkas sebuah berita. Oke, silahkan teman-teman nanti dibaca-baca lagi atau dilihat lagi video pembelajaran yang Bapak share sebelumnya, karena pembelajaran selanjutnya pada pekan ini masih ada kaitannya dengan ketiga materi yang sudah kita bahas. Oke. Baik, pada pekan ini materi yang akan kita pelajari adalah struktur berita, di mana pada materi ini kita akan belajar pengertian struktur, juga kita akan belajar struktur apa saja yang ada pada sebuah berita. Teman-teman bisa mempersiapkan buku tulisnya dari sekarang. Baik, kita mulai dari pengertian struktur terlebih dahulu. Apa itu struktur? Secara mudahnya seperti ini. Struktur adalah urutan atau susunan sebuah teks. Ya. Lebih mudahnya adalah, contohnya, jika sebuah teks mempunyai struktur A, B, C, maka susunan teks tersebut mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir A, B, C. Intinya adalah sesuai susunan yang sudah ditentukan. Jika sebuah teks mempunyai struktur CBA, maka teks tersebut tersusun paragraf pertama mulai dari C, kedua B, lalu ketiga A, dan seterusnya. Jadi, urutan sebuah teks itu sesuai dengan struktur teks tersebut. Adapun struktur berita itu ada 3 bagian. Bagian pertama ada kepala berita. Bagian kedua ada tubuh berita. Dan bagian ketiga ada ekor berita. Karena struktur beritanya ada 3, maka ketika kita akan membuat sebuah teks berita, minimal teks berita yang kita buat itu ada 3 paragraf. Di mana paragraf pertama berisi penjelasan kepala berita, paragraf kedua berisi penjelasan tubuh berita, dan paragraf ketiga berisi penjelasan ekor berita. Lalu, apa saja pengertian kepala berita, pengertian tubuh berita, dan pengertian ekor berita? Silahkan simak baik-baik penjelasan yang akan Bapak berikan. Baik, berikut adalah penjelasan dari masing-masing struktur berita yang sudah dijelaskan tadi.
Mulai dari struktur yang pertama yaitu kepala berita. Kepala berita merupakan bagian yang berisi pengenalan berita yang akan disampaikan, mulai dari penyebutan judul berita, lokasi kejadian, dan waktu kejadian. Jadi, ketika kalian membaca sebuah berita dan pada paragraf awal itu isinya hanya menyebutkan peristiwanya, terus lokasi kejadiannya dan waktu kejadiannya, maka itu termasuk kepala berita orientasi atau pengenalan berita. Jadi belum masuk ke inti beritanya, hanya pengenalan saja. Pengenalan dari berita yang akan dibahas itu adalah bagian kepala berita. Adapun struktur kedua yaitu tubuh berita adalah bagian yang berisi penjelasan-penjelasan inti dari sebuah berita. Pada bagian ini sudah disebutkan sebab akibat dari kejadian atau sebuah peristiwa yang diberitakan. Kronologis peristiwa berita tersebut juga dijelaskan pada bagian tubuh berita. Kejadiannya seperti apa, awal mulanya kejadian seperti apa, korban berapa, itu dijelaskan pada tubuh berita. Intinya pada tubuh berita ini berisi penjelasan-penjelasan inti dari sebuah peristiwa yang diberitakan. Dan struktur terakhir itu ada ekor berita, di mana ekor berita ini berisi bagian informasi-informasi tambahan yang tidak memiliki kaitan langsung dengan peristiwa yang sedang dibahas. Contoh, jika sebuah berita menjelaskan peristiwa tentang kecelakaan yang terjadi di Tol Cipali, misalkan kepala beritanya sudah, tubuh beritanya sudah jelaskan, maka ekor beritanya dia hanya menyebutkan informasi tambahan seperti terakhir kali terjadi kecelakaan di Tol Cipali pada tahun lalu. Misalkan seperti itu. Nah, tambahan itu di sebuah berita sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, di unsur 5W plus 1H yang ada pada berita tidak terlalu dibutuhkan. Ada atau tidak adanya informasi itu, maka berita yang disampaikan sudah jika kepala berita dan tubuh beritanya sudah ada, maka berita yang disampaikan sudah bagus. 5W plus 1H-nya sudah ada, maka berita tersebut sudah baik tanpa harus ada tambahan ekor berita. Namun biasanya pada sebuah berita, ya, ekor berita itu berfungsi sebagai penarik saja, sebagai eh, penarik pembaca supaya lebih semangat atau supaya lebih menarik berita yang disampaikan, supaya lebih menarik. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, selesai materi yang kita bahas hari ini. Jika teman-teman punya pertanyaan terkait materi yang sudah Bapak bahas, teman-teman boleh japri Bapak untuk bertanya. Dan untuk tugas teman-teman adalah teman-teman cukup merangkum apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, tulis di buku tulis teman-teman, ya. Lalu kirimkan lewat WhatsApp. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus berdoa dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.